Haji 2024 Kloter 6 JKS Jakarta dari KBIH Darun Nadwa sudah berada di Madinah pada tanggal 14 Mei. Namun kami baru menjalankan sholat fardu pada tanggal 15 Mei yaitu sholat subuh berjamaah. Hari ini kami berangkat dari hotel menuju Masjid Nabawi pada pukul 10 untuk melaksanakan sholat zuhur. Meskipun waktu zuhur masih lama, namun kami bisa mencari tempat yang dekat dengan makam Rasulullah atau dekat mimbar Raudah tempat Imam Masjid Nabawi. Karena para jemaah lainnya belum banyak yang datang, maka lebih leluasa mencari tempat. Sambil menanti sholat zuhur, kami bisa punya waktu banyak untuk berzikir, berdoa, baca kitab suci dan sholat sunnah. Dengan sholat zuhur ini, berarti kami sudah melaksanakan arba'in yang kedua dari 40 waktu yang akan dicapai. Kami dari hotel hendak masuk ke Masjid Nabawi melalui gerbang 309 atau 310, jarak dari hotel cukup dekat sekitar 300 meteran. Pada siang hari, terutama setelah zuhur atau hendak berangkat sholat asyar, cuaca panas namun kami masih kuat menahan panas tersebut walau tanpa payung. Namun jangan coba jalan tanpa alas kaki, telapak kaki bisa melepuh, karena lantai yang tidak tertutup oleh payung raksasa, panas sekali. Jalan yang menggunakan lantai batu akan menyerap panas dan batu bisa menyimpan panas cukup lama. Pakai alas kaki pun, kalau kita kurang minum atau sekitaran kaki tidak dioles pakai pelembab, maka telapak kaki kita bisa pecah-pecah sampai ke daging. Hal ini terjadi karena udara panas di Madinah ini tidak lembab seperti di tanah air kita. Meskipun kita tidak terasa haus, sebaiknya sering minum air zam-zam atau air mineral. Hal ini untuk menjaga kelembaban tubuh atau kekurangan cairan dalam tubuh kita. Meskipun suhu di luar Masjid Nabawi cukup panas, namun di dalam Masjid Nabawi cukup dingin. Bahkan kita bisa kedinginan bila duduk dekat dengan tiang-tiang masjid. Setiap bagian bawah tiang di dalam masjid diberi saluran pendingin dari AC. Atap yang tinggi, ruangan sangat luas dan terbuka, namun udara dalam ruangan sangat sejuk. Hal ini sangat nyaman dan kusuk untuk melaksanakan ibadah. Jadi tidak ada gangguan apapun untuk melaksanakan ibadah. Kita beribadah di Masjid Nabawi dengan banyak fasilitas yang disediakan seperti air zam-zam, karpet yang empuk, AC kekuatan besar, listrik tidak pernah padam, kursi lipat disediakan, Al-Quran ada di mana-mana, tempat menyimpan alas kaki, terkadang ada yang memberikan makanan dan minuman. Itu semuanya gratis, kita tidak ditarik uang sama sekali bahkan tidak ada kotak amal. Terkadang petugas mengambilkan air zam-zam menggunakan gelas plastik yang tersedia di tangki zam-zam. Tidak ada sampah bertebaran karena bekas apapun langsung dipungut oleh petugas kebersihan. Tidak ada kekurangan air zam-zam, karena petugas isi air zam-zam sering mengontrol dan langsung mengganti dengan tangki yang berisi baru. Karpet pun selalu diganti untuk dicuci dan lantai selalu dipel, terutama di malam hari sekitaran tengah malam. Begitu banyak petugas kebersihan, petugas air zam-zam, askar, petugas yang butuh ambil Al-Quran karena jauh dari jangkauan tempat duduk. Petugas ada di mana-mana, baik di dalam Masjid Nabawi maupun di pelatarannya. Bangunan masjid yang kokoh, desain yang indah, lampu penerangan dengan pantulan ke tiang dan dinding membuat terasa hidup. Suara azan, imam dengan banyak loudspeaker namun suara bareng tanpa ada pantulan suara. Sehingga lantunan suara sangat jelas,
bersih dan enak didengar maupun dirasakan. Ini adalah rancangan yang profesional karena jarak jauh atau dekat suara tetap bareng. Tidak menggema atau suara pantulan. Benar-benar Masjid Nabawi ini dikelola baik. Baik dari bangunan maupun manajemen dikelola cukup baik hingga kita bisa merasakan itu semua. Selain Masjid Nabawi, tatanan di sekitarnya juga cukup baik. Seperti pertokoan, pasar murah, hotel semua terletak dekat Masjid Nabawi. Yang dulu bangunan hotel 3 lantai, sekarang harus dirombak menjadi lebih dari 10 lantai. Kemudian ada ruang terbuka untuk duduk santai dengan tempat duduk dari beton dan ditanam tanaman peneduh. Juga ada hiburan memberikan makan burung merpati. Ada penjual makanan burung merpati dan pembeli memberikan makan burung sambil menggoda burung. Dengan cara mengejutkan burung sehingga burung terbang dan kembali kumpul. Pengaturan bangunan sekitar masjid, agar hotel bisa dihuni jemaah haji atau umroh sesuai kapasitas masjid dan dekat dengan masjid. Jadi, semua jemaah yang ingin berhaji atau umroh pasti tinggalnya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian di dekat masjid ada angkutan bis maupun mobil terbuka untuk umum menuju wisata religius seperti ke Masjid Kuba dan lain-lain. Umumnya sehabis sholat zuhur mereka kembali ke hotel untuk makan siang dan istirahat sejenak. Sehingga di dalam masjid jemaah berkurang. Ada juga yang keluar dari masjid, sebelum ke hotel terlebih dahulu ziarah ke makam Nabi Muhammad. Biasanya di siang hari yang terik, jemaah yang ziarah tidak begitu padat. Kalau antrian panjang tentu ada berada di yang panas tanpa ada payung raksasa. Tentu para jemaah tidak kuat menahan panas terlalu lama baik dari sengatan matahari maupun dari panasnya lantai. Para jemaah dari berbagai negara di seluruh dunia, sholat berjemaah di Masjid Nabawi selama kira-kira 9 hari. Mereka menjalankan sholat fardu berjamaah yang diimami oleh imam Masjid Nabawi juga untuk mendapatkan arba'in 40 waktu. Jemaah haji dari Indonesia gelombang 1 paling tidak 8-9 hari di Madinah. Setelah itu ke Makkah untuk menjalankan umroh, haji dan ibadah lainnya. Di dalam Masjid Nabawi ini adalah tempat belajar Islam baik mengaji, penghafal Al-Quran maupun diskusi dan kajian. Pembelajaran dilakukan setelah sholat fardu. Jemaah haji tahun 2024 dari Indonesia mendominasi keberadaannya di dalam Masjid Nabawi. Hal ini dapat dilihat dari pakaian dan postur tubuh. Bahkan, ketika jemaah dari negara lain yang menyapa kita, mereka sudah bilang, "Apakah Anda dari Indonesia?" Jemaah Indonesia luar biasa, kata mereka. Bahkan petugas dari seperti Bangladesh bisa bahasa Indonesia. Saking banyaknya jemaah dari Indonesia dan banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Baik transaksi maupun ketika minta tolong, atau memberi tips sodakoh yang menggunakan bahasa Indonesia. Betapa megahnya Masjid Nabawi ini. Setiap jemaah akan kagum oleh keindahannya dan kokohnya Masjid Nabawi ini, yang tidak pernah membosankan. Bukan masalah indah saja namun akan terkagum-kagum melihat aktivitas di dalam masjid yang tiada henti selama 24 jam. Keluar dari dalam masjid, kita dapat melihat payung raksasa yang menutupi lantai halaman masjid pada siang hari. Banyak juga jamaah sholat di luar masjid. Bahkan kita suka bertemu jemaah kumpul berkelompok di luar halaman masjid. Dalam kelompok itu ada pimpinan yang memberi arahan.
Yang sering saya lihat, mereka itu jemaah dari negara China dan Jepang. Bahkan ketika sholat pun mereka tetap berdekatan dalam satu kelompok. Sekarang waktunya kembali ke hotel untuk makan siang dan istirahat sejenak dan kembali lagi untuk sholat asyar. Dari Masjid Nabawi ke hotel tidak jauh, namun udara luar sangat panas. Jalan menuju hotel menggunakan lantai batu yang kena sinar matahari lama, akan menyimpan panas. Kaki bisa melepuh bila tidak menggunakan alas kaki. Menuju kembali ke hotel, kita melewati banyak pertokoan oleh-oleh, makanan, minuman buah segar. Antara gerbang masjid dan pertokoan, kita melewati taman yang ada tempat duduk dan ada tanaman pohon. Pohon itu belum tinggi, nantinya kalau pohon sudah besar, tentu area taman akan sejuk. Jadi beberapa tahun mendatang, jemaah haji tidak akan kepanasan lagi. Terlihat, pemerintah Arab Saudi terus berbenah hingga para tamu yang datang umroh dan haji menjadi nyaman, tidak merasakan kepanasan. Jadi jemaah bisa menjalankan ibadah tanpa ada kekhawatiran kekurangan ini, itu.